Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan merankan atau menjalankan aplikasi dari Codemeter 4. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi update video dari kami selanjutnya. Oke, jadi kita perlu persiapan dulu. Nah, di sini saya mau buka websitenya, teman-teman bisa cek ya. Nah, sekarang udah versi 4.0.3 dan ini udah versi stabilnya ya. Dan nah, kita lihat instalasi dokumennya. Nah, jadi yang perlu disiapkan di sini. Nah, jadi ada dua cara ya. Ada cara bisa online langsung dan cara kedua itu manual install ya, manual install. Jadi kita coba dulu manual install ya. Ini ada Composer. Jadi yang wajib teman-teman install itu Composer atau Git. Nah, di sini kebetulan saya install keduanya Git. Nah, kemudian ada Composer lagi, satu lagi ya. Composer. Nah, Composer jadi kita install dulu. Jadi cara install Composer di sini saya ada aplikasi yang sudah saya download Composernya. Ini Composer ya. Oke, install all user. Nah, next ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada versi PHP. Kebetulan saya terinstall ada beberapa versi PHP, versi 5 dan versi 7. Nah, pilih versi PHP paling tinggi karena codemeter kita ini itu menggunakan ya versi PHP di sini. PHP-nya yaitu versi minimal versi 72 ya, agar bisa kita jalankan codemeter 4-nya. Oke, nah versi 72 minimal atau ke atasnya, versi berapapun ya. Yang penting minimal versi 72. Saya pakai versi paling tinggi aja. Next. Oke, tunggu. Next. Kemudian install. Oke, diinstal dulu. Kemudian nanti Git ya diinstal juga. Composer nanti di-download aja di website ini. Composer. Ini sambil menunggu. Nah, di sini ya, download. Nah, nanti teman-teman langsung download aja ini Composer setup. Oke, ini udah selesai. Oke, finish. Nah, kalau komposernya udah selesai, nah teman-teman bisa cek, coba dipastikan cek environment-nya ya. env, saya pilih ini. Nah, kemudian pilih environment variable. Nah, lihat patch-nya ya, pastikan komposernya sudah terpasang di sini. Ya, teman-teman. Nah, untuk ngeceknya Composer. Nah, ini dia. User, ini nama komputer, app data, roaming, Composer, vendor, bin ya, arahkan ke bin. Nah, kalau belum ada, harus wajib teman-teman tambahkan ya. Nah, oke, cuman itu aja. Nah, kalau udah, cek di CMD. Nah, pastikan komposernya bisa kita jalankan ya. Pastikan bisa kita cek Composer, enter. Nah, oke, udah bisa kita panggil komposernya. Jadi Composer sekarang versinya ya ini ya, versi 1.10. Nah, jadi gini ya caranya ya teman-teman. Oke, jadi ini udah berhasil ya. Nah, sekarang kita coba kalau komposernya udah jalan dan gitnya udah diinstal. Sekarang coba teman-teman download Codemeter 4. Ini cara pertama kita download. Oke, nah ya. Nah, kebetulan di sini udah selesai saya download Composer. Ini mana dia? Mana dia? Nah, ini 4.3 ya. Framework 4.3. Oke.
Nah, ini namanya framework 4.3. Oke, saya ekstrak dulu di sini aja ya. Ini saya hapus aja ini. Oke, kita ekstrak. Saya tunggu dulu. Oke, nah ini saya ekstrak. Nah, klik kanan. Klik kanan open with kode. Jadi pastikan teman-teman gunakan Visual Studio Code ya. Nah, install dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian nanti, nah oh ya, ini kita jalankan, kita rename aja dulu ya. Misalnya saya kasih nama dengan CI4 tutorial. CI4 tutorial. Kita buka dengan Visual Studio Code. Kita buka dengan Visual Studio Code. Nah, kalau udah, nah untuk menjalankannya ada dua cara menjalankannya. Bisa kita gunakan, bisa secara langsung ya tanpa menjalankan local server seperti SAM atau WAM. Nah, jadi itu cara pertama. Kita coba jalankan dengan cara pertama. Nah, caranya teman-teman klik di sini. Nah, ke terminal ya. Kemudian ketik php spark survey. Nah, seperti ini. Oke, nah ini udah jalan ya. Oke, ini udah jalan. Nah, katanya Coordinator Development Server start di ini. Kita jalankan di sini. Kopas. Kemudian paste di sini. Oke, nah ini kita tandanya sudah berhasil menginstal Coordinator 4. Nah, bisa kita cek strukturnya di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja menjalankannya dengan cara pertama. Controller ini struktur foldernya ya seperti biasa, cuman bedanya dari CI3, kalau CI3 ini tulisannya application, kalau CI4 ini app aja ya. Ini controller dan ini home. Nah, ini controller home seperti ini. Kemudian model. Nah, ini model dan ini view ya. Nah, jadi begitu. Nah, kalau kita menjalankan dengan Spark ya, nah dengan ini halamannya. Nah, jadi base URL-nya kita dikonfig apps. Nah, base URL-nya harus disamakan ya. Nah, kalau cara kedua ini saya close dulu. Nah, cara kedua download. Mana tadi download? Di kompres ini ya. Nah, teman-teman pindahkan. Kebetulan saya di www, saya paste di sini. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menjalankan di localhost, kita wajib jalankan localhost kita. Kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi WAM ya namanya. Nah, ini. Oke, ini udah saya close. Nah, jadi dengan WAM localhost. Nah, ini kan CI4 final saya. Nah, berarti localhost seperti biasa localhost slash. Nah, nama folder kita ya. Nah, jadi kalau CI3 itu dia langsung muncul welcome-nya, cuma di CI4 ini enggak ya seperti ini. Dan menjalankannya dengan cara klik public ini. Jadi link URL kita localhost CI4 tutorial nama folder, kemudian public. Nah, ini cara yang kedua. Nah, ini pastikan di ini. Oke, di sini di base URL-nya teman-teman ganti ya dengan ini, dengan app ini. Nah, ganti lagi ini ya. Jadi teman-teman pilih aja mau menjalankannya dengan Spark atau dengan local server. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, oke. Jadi wajib diganti. Nah, ada lagi cara yang berikutnya, bagaimana kalau mengaturnya eh, saat kita arah ke localhost nama folder kita, maka dia langsung ke welcome. Sementara sekarang kan harus kita akses lagi publiknya. Nah, itu harus kita perlu setting. Cara settingnya, teman-teman buka folder ini, nah, kemudian buka folder public. Nah, teman-teman kopas index ini semua ya, kopas, pastikan di luar ini. Nah, pastikan di luar ini, oke. Nah, ini kan udah di luar ya indeksnya. Nah, kemudian teman-teman konfigurasi indeks yang ada di luar yang ini. Nah, atur ininya ya. Nah, ini baris 16 patch-nya atur, ini dihapus. Oke, jadi kita mulai dari apps membacanya. Nah, oke, kalau ini belum kita atur saat kita akses ini, maka akan error seperti ini. Nah, kemudian kita harus hapus ini ya. Oke. Nah, saat kita runningkan, maka akan muncul welcome to coordinator sama seperti CI3. Nah, ini juga base URL harus kita sesuaikan lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara menjalankannya. Oke, seperti itu cara menjalankannya. Nah, oke. Nah, itu kan downloadnya secara manual, kemudian menjalankannya udah tahu ya. Nah, bagaimana cara menginstal secara langsung ya, install misalnya kita install, ini saya close lagi, ini saya close. Nah, ini saya hapus lagi ya. Ini saya hapus. Bagaimana cara kita menginstalnya pakai Composer ya, pakai Composer. Nah, yang pertama buka dulu CMD-nya. Nah, teman-teman arahkan ke mana? Misalnya kita mau install ke C, kemudian ke C, kemudian WAM, kemudian ke www. Saya mau installnya ke sini. Oke, ini saya kopas. Nah, ini CD ya, kemudian paste. Oke, nah saya udah di sini ya, jadi saya simpan nanti downloadnya di sini. Oke, kalau udah teman-teman buka ini, mana dia, dokumen, cara install menggunakan Composer ya. Jadi tanpa mendownload ini ya, sebenarnya download dan install dengan secara online itu sama aja ya teman-teman, itu sama aja. Oh, ini jaringan saya lagi bermasalah, ntar saya perbaiki dulu. Ntar hilang dia jaringannya. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini jaringan saya udah kembali lagi ya normal. Nah, kita buka dokumennya, cara installnya. Jadi di sini teman-teman pastikan arahkan tempat installnya ya. Nah, kalau menggunakan SAM, teman-teman arahkan ke htdoc. Oke, si lilit ya. Oke. Nah, ini ya masih lelet jaringannya. Oke. Nah, di sini teman-teman akses. Nah, ini dokumen dan ini buka ini ya, online user guide-nya, ini installannya. Nah, ini ya Composer installan. Nah, itu cara yang kedua installnya. Kemudian nah ini ya, install and setup. Ini oke, paste di sini. Saya ulangi lagi, kopas, paste. Kok nggak bisa?
cmd cd cd, kemudian cdc. Oke, kemudian saya kopas ini. Nah, tadi ini saya kopas. Nah, ini ya. Nah, ini dan ini adalah nama project kita ya, nama project. Nah, nama project. Jadi oke, mana dia tadi? Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini nama project ya. Oke, kita buat misalnya nama project kita adalah CI4 underscore project. Oke, enter. Nah, jadi dia nanti akan mendownload komponen-komponen yang ada di sini ya, yang ada di koordinatornya. Dia akan download ke lokasi ini ya, lokasi ini www, lokasi kita ini. Nah, oke, bisa kita cek sekarang, mungkin udah di create-nya ya, udah di create-nya CI4. Oh, belum ya. Jadi kita tunggu ini sampai selesai ya creating-nya. Nah, apakah internet masih berjalan dengan baik? Kita cek lagi. Oke, udah jalan ya. Internetnya udah lancar lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman tunggu aja ini ya sampai selesai. Oke, dan belum jalan-jalan juga. Ini udah berapa menit durasi videonya? Udah 17 menit. Oke, nggak salah, kita tunggu aja dulu sampai ini selesai ya. Jadi teman-teman tunggu. Ini tergantung koneksi internetnya aja. Kalau semakin kencang internetnya, ini akan cepat ya mendownloadnya. Dan ini masih kita tetap menunggu. Kita masih menunggu. Nah, ini ya. Jadi dia jalan projectnya. Nah, create project di sini. Nah, ini nama foldernya ini project CI4. Oke, kita lihat sini apakah udah terbentuk foldernya. Nah, ini project CI4 ya. Nah, jadi kita tunggu aja ini sampai selesai ya update-nya. Kita tunggu aja sampai selesai downloadnya. Oke, dia ini masih jalan. Nah, oke, ini udah selesai ya teman-teman. Instalannya ya, downloadnya dari sini sampai sini ya semuanya. Nah, dan bisa langsung kita akses ya. Oke, saya jalankan lagi kalau saya. Oke, localhost. Oke, localhost. Namanya apa tadi? Namanya, nah ini project C4. Nah, seperti ini. Kemudian public. Nah, ini dia. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk cara install dan menjalankan project Codeinator 4 ya. Untuk video berikutnya itu bisa teman-teman akses ya, video 1 2 3 sampai berapa ya. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang CRUD, tentang REST API ya, cara pasang template. Oke. Terima kasih, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.